Halo adik-adik. Nah, kembali lagi pada pembelajaran matematika di mana pada video kali ini saya membawakan materi tentang hubungan sudut pusat dan panjang busur. Nah, kalau sudut pusat barangkali saya tidak perlu jelasin lagi ya, tetapi panjang busur yang mungkin perlu saya katakan atau sampaikan sedikit bahwa yang mana namanya panjang busur? Panjang busur itu adalah yang melengkung pada lingkaran tetapi dari A ke B. Nah, ini yang namanya panjang busur. A ke B. Oke. Nah, di sini saya punya dua buah lingkaran. Nah, di mana sudutnya adalah siku-siku gitu atau 90 derajat ya. Jadi pada video sebelumnya pada hubungan sudut pusat dan luas juring saya sudah menuliskan sekali lagi mungkin saya tuliskan bahwa sudut AOB itu sama dengan berapa? Tegak lurus? Oke, 90 derajat. Nah, ini namanya sudut pusat. Pada video sebelumnya juga saya sudah jelaskan. Nah, kalau saya hubungkan 90 ini dengan 360 derajat. Hubungannya berapa? 90 derajat itu berapanya 360 gitu loh sederhananya. Oke, 390 derajat ini adalah 1/4 atau 1/4 dari 360 ya. Nah, kalau 360 itu apa gitu ya? Bahwa 360 itu adalah besaran sudut satu lingkaran. Nah, saya tuliskan sudut bulat gitu ya biar agak pendek tulisannya. Bahwa 360 itu adalah besaran sudut satu lingkaran penuh. Nah, kalau yang di depan ini adalah sudut AOB atau sudut pusat sama dengan 1/4 kali sudut satu lingkaran penuh. Kalau ini kedua ruas saya bagi dengan sudut lingkaran penuh akan menjadi apa? Sudut AOB sama dengan sudut AOB per sudut satu lingkaran penuh ya, atau besarnya mungkin 360 derajat, kalian bisa ganti langsung nanti sama dengan 1/4. Oke. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan 1. Itu kita berbicara sudutnya. Sekarang kalian perhatikan gambar kedua, kita berbicara panjang busurnya. Kalau dalam lingkaran kedua kalian perhatikan panjang busur AB itu sama nggak panjangnya dengan BC? Nah, sama, oke. Kalau sama CD sama nggak? Iya. Kalau sama DA sama nggak? Sama. Karena kita segi lingkaran ini kita bagi menjadi 4 bagian yang sama. Begitu ya. Berarti busur-busurnya yang ini juga sama. Nah, dalam hal ini berarti apa? Satu lingkaran terbagi menjadi 4 busur yang sama panjang. Berarti kalau saya berbicara AB saja sama dengan 1 dari 4. Kalikan apa? Kalau saya ngambil dari A, jalan ke sini, lalu finish juga di A. Nah, gitu ya, ngelilingin ya. Itu apa? Ya, itu adalah keliling lingkaran. Terbayang ya? AB, A ke B, lalu B ke C, ini sama-sama panjangnya. C ke D, D ke A. Berarti kalian itu sudah mengelilingi lingkaran. Start di A, lalu finish juga di A. Nah, lingkaran. Karena kalian mengelilingi lingkaran, berarti itu adalah satu lingkaran penuh. Tetapi di sini ada pos-posnya. Masing-masing pos akan sama panjang. Berarti AB, panjang busur AB sama dengan 1/4 dari keliling lingkaran. Terus bagaimana? Kalau saya bagi AB-nya ini dibagi dengan keliling lingkaran akan menjadi 1/4
4. Nah, ini persamaan kedua. Kalian perhatikan, di sini 1/4, di sini 1/4. Kira-kira nih bisa disamain enggak? 1/4. Oke, bisa, Pak. Jadi dari persamaan 1 dan 2, kalian dapatkan apa? Sudut AOB per sudut satu lingkaran penuh sama dengan panjang busur AB. Nah, ini topi lengkungnya ini melambangkan panjang busur ya, dibagi keliling lingkaran. Nah, kita dapat hasil seperti ini kalau saya menggunakan ilustrasi dengan sudut berapa tadi? 90 ya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan sudut yang berbeda? Jangan-jangan hasilnya berbeda. Oke, kita coba. Saya di sini punya lingkaran yang berbeda dari yang sebelumnya. Ini lingkaran pertama, lingkaran kedua. Di mana sudutnya di sini adalah 45 derajat. Nah, oke. 45 derajat ini menghadap busur PQ. Nah, di sini garis kedua juga menghadap busur PQ. Nah, seperti itu. Kita perhatikan dulu dari lingkaran pertama, sudut pusatnya sudut apa? Sudut POQ. Besarannya berapa? Besarannya adalah 45 derajat. Nah, 45 derajat itu kalau saya bandingkan dengan satu lingkaran penuh 360, berarti 45 derajat itu 360 bagi berapa? Oke. 360 dibagi 8 atau 1/8 kali 360 atau 1/8 kali sudut satu lingkaran ya. Saya buat seperti itu. Nah, yang sebelah kiri sudut pusatnya adalah sudut POQ. Nah, kalau ini saya bagi dengan sudut lingkaran bawa ke kiri menjadi apa? Sudut POQ per sudut satu lingkaran sama dengan 1/8. Ini kita simpan sebagai persamaan 1. Nah, di lingkaran kedua kalian perhatiin panjang busur PQ. Nah, dengan disclaimer ya, ini saya bagi daerahnya sama besar. Ada 8 daerah, berarti panjang busur PQ sama dengan panjang busur QR sama dengan panjang busur RS sama dengan panjang busur ST dan seterusnya sama dengan panjang busur WP. Ada berapa panjang busur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 panjang busur yang sama. Nah, kalau saya ambil hanya panjang busur PQ itu sama dengan berapa kali bagian dari satu lingkaran penuh? Berapa tadi pembagiannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 1 dari 8. 1 kali dari 8 dari apa? Dari keseluruhan. Keseluruhan apa? Keliling lingkaran. Oke. Nah, kalau ini saya bagi busur PQ dibagi keliling lingkaran sama dengan 1/8. Ini persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 yang ini dan persamaan 2 yang ini, nah kalau kita jadiin 1 ya, karena di sini sama-sama 1/8, maka boleh nggak saya nulis sudut POQ dibagi sudut satu lingkaran atau 360 ya, 360 derajat sama dengan panjang busur PQ dibagi keliling lingkaran. Artinya apa? Di sini kalian memiliki sebuah sudut pusat. Anggaplah sudut pusat POQ ini adalah sudut pusat. Sudut pusat dibagi sudut lingkaran penuh atau 360 akan sama dengan perbandingannya sama dengan panjang busur dari yang atau sekali lagi sudut POQ ini menghadap ke busur yang mana? Ke busur PQ. Berarti busur yang bersesuaian dengan sudut POQ adalah busur PQ, akan sebanding dengan keliling lingkaran. Nah, itu adalah
dua ilustrasi dengan sudut yang berbeda yang menghasilkan kesimpulan yang sama. Jadi itu untuk materi hubungan sudut pusat dan panjang busur, semoga dapat membantu kalian belajar secara mandiri. Oke, itu saja, terima kasih.